Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film tentang tawuran sekolah, gangster, yakuza, peperangan dan film-film seru lainnya. Film kali ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang baru saja dibebaskan dari penjara remaja akibat sering tawuran. Meskipun sudah bebas tapi dia masih dalam masa percobaan yang membuat dirinya harus menahan diri untuk tidak baku hantam dan tawuran. Akan tetapi karena namanya yang sudah tenar di mana-mana, banyak gangster yang selalu menantangnya untuk bertarung. Tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan diperkenalkannya, tokoh utama bernama Tatsuya Iguchi. Dia adalah seorang bocah begajulan yang berusia 17 tahun, yang hobinya hanya ribut saja. Oleh karena itu ia pun sedang dikurung dan menjalani masa penahanan remaja, di sebuah lembaga pemasyarakatan khusus remaja akibat ulahnya yang sering membuat kekacauan. Meskipun umurnya yang masih muda, tapi ternyata Tatsuya Iguchi ini merupakan seorang pemimpin geng motor jalanan bernama geng Tokyo Komai generasi kelima. Saking kuatnya saat bertarung, Tatsuya ini memiliki julukan sang anjing gila. Di dalam masa penahanannya Tatsuya ini malah masih sering berbuat onar, dengan menghajar tahanan lain yang membuatnya langsung dimasukkan ke sel isolasi. Di sana dia dihukum, dengan cara disuruh melipat 1000 burung bangau dari kertas. Setelah 6 bulan mendekam di penjara remaja, Tatsuya pun akhirnya dibebaskan karena telah selesai menjalani masa tahanannya. Sang sipir kemudian memperingatinya untuk tidak baku hantam lagi, agar tidak kembali ke penjara remaja tersebut. Namun baru saja diperingati, Tatsuya dengan tololnya malah mukulin 2 orang murid berandalan yang telah meledeknya. Alhasil karena kejadian itu, Tatsuya terpaksa harus kembali mendekam di penjara tersebut. Setelah 3 bulan berlalu, Tatsuya pun akhirnya dibebaskan kembali. Namun akibat kelakuannya yang selalu baku hantam, Tatsuya hanya dibebaskan dalam masa percobaan saja. Lalu sang sipir kembali memperingati Tatsuya, agar tidak berbuat onar lagi jika tidak ingin kembali masuk penjara remaja. Kemudian seorang pengawas kepolisian remaja menemui paman dan bibinya Tatsuya untuk memperingatkannya, agar bisa menjaga Tatsuya agar tidak berbuat onar selama masa percobaan bebasnya. Beruntungnya paman dan bibinya Tatsuya ini sangat baik, karena mereka berdua rela menampung Tatsuya selama masa percobaan bebas dari penjara remajanya itu. Sang paman kemudian memperkenalkan Tatsuya kepada pengawas kepolisian itu, agar bisa menjauhkan Tatsuya dari tindakan kriminal. Pengawas kepolisian itu juga menasehati Tatsuya, agar tidak membuat masalah di kota lagi, jika tidak ia sendirilah yang akan menyeret Tatsuya dan membawanya ke penjara remaja. Mendengar hal itu Tatsuya hanya terdiam saja, seolah ia tidak mempedulikan apa perkataan pengawas kepolisian itu. Siang harinya, saat Tatsuya sedang berada di parkiran pasar swalayan untuk membeli rokok, ia tidak sengaja melihat ada sebuah motor Kawasaki terparkir di sana. Yang dimana motor itu merupakan salah satu motor impiannya, yang sangat ia inginkan. Namun tiba-tiba si pemilik motor itu datang dan menegur Tatsuya, karena telah menyentuh motor kesayangannya. Si pemilik motor itu bernama Abe, dan Abe yang kesal pun mengajak Tatsuya untuk baku hantam. Mendengar hal itu Tatsuya pun sempat terpancing dengan tantangannya itu, namun untungnya ia langsung teringat dengan nasihat pamannya, agar tidak berbuat onar di kota ini. Akan tetapi Tatsuya malah mengajak Abe untuk ikut ke belakang, agar bisa bertarung di sana, karena ia yang tidak ingin pertarungannya itu dilihat oleh orang yang bisa saja membuatnya akan dilaporkan dan kembali mendekam di penjara remaja lagi. Mendengar itu Abe pun hanya tersenyum tipis saja, dikarenakan ia yang kagum dengan keberanian Tatsuya yang mau baku hantam dengannya. Sebelum bertarung Abe mengatakan kalau ia akan memberikan 1 bungkus rokok miliknya, jika Tatsuya bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu tentu saja Tatsuya pun semakin bersemangat untuk mengalahkannya. Akan tetapi, Tatsuya dengan randomnya malah mengajak Abe untuk bertarung sumo. Namun Abe sama sekali tidak memperdulikan itu, dan langsung menyerang Tatsuya secara membabi buta.
Tampak pada pertarungan mereka, Tatsuya hanya menghindar saja, tanpa melakukan perlawanan apapun. Namun saat melihat pukulan Tatsuya yang hampir mengenainya, Abe pun akhirnya menyetujui keinginan Tatsuya, yang ingin bertarung sumo. Dan pertarungan sumo pun tidak dapat dihindarkan. Meski sedikit kesulitan, Tatsuya pun akhirnya berhasil memegang pinggang Abe, dan langsung membantingnya. Hingga pada akhirnya Tatsuya pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Sesuai dengan janjinya tadi, Abe langsung memberikan rokonya karena telah kalah dalam pertarungan itu. Abe kemudian memperkenalkan dirinya kepada Tatsuya, kalau dirinya adalah seorang wakil ketua geng yang bernama Kirihito. Kirihito sendiri merupakan salah satu kelompok gangster di kota Ishido yang cukup disegani. Abe kemudian meminta kepada Tatsuya untuk merahasiakan, dan tidak memberitahukan kepada siapapun, kalau dirinya itu telah kalah dalam baku hantam tadi, karena demi tetap menjaga keseimbangan kota di wilayah ini. Mendengar hal itu lantas Tatsuya pun menyetujuinya. Tatsuya kemudian juga memperkenalkan dirinya kepada Abe, bahwa dirinya juga merupakan seorang ketua gangster Tokyo Komai, yang berasal dari kota Chiba. Akan tetapi dirinya itu harus tinggal sementara di kota ini, karena dia yang masih menjalani masa percobaan bebas dari penjara remaja. Mendengar hal itu Abe pun tersenyum senang, karena bisa berkenalan dengan seorang bos gangster jalanan. Abe kemudian menceritakan tentang gengnya sendiri, yakni geng Kirihito yang mempunyai lebih dari 100 pasukan. Geng Kirihito ini dipimpin seorang pria bernama Atsushi Tanzawa, yang memiliki julukan Sang Dewa Penjaga, dan mempunyai kekuatan bertarung yang tidak masuk akal, serta tidak pernah kalah saat bertarung. Bahkan 10 orang seperti Abe saja masih tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Kedua ada dirinya sendiri Abe, wakil ketua geng Kirihito. Ketiga ada Taguchi Masaru, yang memiliki julukan si penjaga Buddha. Dia merupakan salah satu jagoan di Kirihito yang mempunyai kemampuan fisik yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada kapten penjaga bernama Shuya Meguro, si pengatur strategi peperangan. Sama dengan yang lainnya, ia juga sangat kuat dalam hal bertarung. Kemudian ada Keigo Nagashima memiliki julukan pendekar pedang pembunuh, sekaligus panglima perang di geng Kirihito. Saking kuatnya saat bertarung, Abe sendiri juga menganggap bahwa dirinya tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Kemudian ada 2 anggota baru yang juga memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Dia bernama Muto Shogo Sang Dewa Petir dan Sawamura Ryo Sang Dewa Angin. Mendengar cerita itu Tatsuya pun menjadi semangat untuk tinggal di kota ini, karena ternyata kota ini banyak orang-orang kuat seperti dirinya. Namun sayangnya saat ini Tatsuya masih dalam masa percobaan bebas, sehingga ia harus menahan diri agar tidak terlibat perkelahian. Keesokan harinya, saat Tatsuya akan melayani pembeli di restoran pamannya, ia pun sangat terkejut, saat melihat Abe yang sedang makan di sana. Abe kemudian menyapanya dan mengatakan, kalau dirinya itu hanya sekedar mampir untuk makan saja. Ketika sedang asik mengobrol mereka berdua tidak sengaja melihat berita televisi, yang sedang menyiarkan sebuah berita tentang kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pengemudi mobil. Menurut polisi yang menanganinya, telah ditemukan beberapa obat-obatan terlarang di dalam mobil itu. Melihat berita itu Abe pun menduga, kalau kecelakaan itu disebabkan oleh perbuatan geng Bakurakan, yang tidak lain adalah kelompok pengedar berkedok gangster remaja, yang selalu melakukan transaksi narkoba di kota tersebut. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan geng Bakurakan yang sedang berkumpul di markasnya. Geng Bakurakan sendiri dipimpin oleh 3 bersaudara, yang diantaranya adalah, sang kakak tertua bernama Shimohara Kazumasa, kakak kedua bernama Shimohara Koji, dan si bungsu bernama Shimohara Kenzo. Terlihat mereka bertiga yang sedang mengumpulkan para anggota mereka, untuk membahas bisnis narkobanya. Di dalam rapat ini mereka berencana akan memperbesar dan memperluas perdagangan barang haram ke seluruh penjuru kota. Di tengah rapat itu mereka dikejutkan dengan kedatangan ketua dari geng Neighborhood, yang dipimpin oleh Harikawa.
Di sini Harikawa ingin meminta uang ganti rugi sebesar 1 juta yen kepada Kazumasa, karena anak buah Kazumasa telah menabrak mobilnya. Tanpa pikir panjang, Kazumasa pun langsung memberikan uang itu kepada Harikawa. Namun ia pun malah menawarkan akan memberikannya 1 juta yen lagi, jika Harikawa bisa mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Akan tetapi jika Harikawa yang kalah, maka dialah yang harus memberikan 2 juta yen kepadanya. Mendengar hal itu Harikawa pun menyetujuinya, dan terlihat ia sangat bersemangat untuk mengalahkan Kazumasa. Mereka berdua kemudian langsung saling menyerang, menandakan pertarungan mereka tidak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan itu terlihat Kazumasa sangat unggul dalam segi apapun, alhasil Harikawa pun kalah dalam pertarungan tersebut. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Harikawa harus membayar 2 juta yen kepada Kazumasa. Namun di sini Harikawa hanya mampu membayar 1 juta yen saja, yang dimana itu membuat Kazumasa memaksa Harikawa untuk menjadi bagian dari Bakurakan yang akan segera melawan geng Kirihito. Jika Harikawa menolak, maka Harikawa tidak akan dibiarkan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Karena tidak ada pilihan lain, Harikawa pun terpaksa menyetujui untuk bergabung dengan Bakurakan. Scene kemudian berpindah kepada Tatsuya yang sedang berjalan menuju pulang, usai berbelanja bahan makanan untuk restoran pamannya. Di tengah jalan ia tidak sengaja berpapasan lagi dengan Abe yang sedang menaiki motor. Abe lalu memberitahukan bahwa dirinya akan pergi ke arena bowling, yang merupakan markas dari geng Kirihito. Maka dari itu Abe mengajak Tatsuya untuk ikut dengannya, agar bisa memperkenalkan Tatsuya kepada teman-temannya. Ketika di perjalanan Abe pun menceritakan, bahwa saat dahulu telah terjadi perang besar di kota ini, yang melibatkan keempat geng besar penyeimbang kota. Keempat geng itu diantaranya adalah geng Kugurao, Kirihito, Asura dan SID. Namun perang besar itu benar-benar berubah menjadi tragedi berdarah, dan bahkan banyak sekali anggota dari masing-masing geng yang tewas. Setelah perang berdarah itu terjadi, keempat geng ini bersepakat untuk melakukan gencatan senjata agar tidak ada lagi pertumpahan darah di kota tersebut. Kemudian sesampainya mereka di sana, Tatsuya pun malah tidak disambut baik oleh para teman-temannya Abe, karena mereka yang menganggap kalau Tatsuya ini merupakan orang lemah yang tidak pandai bertarung. Tatsuya yang mendengarnya pun mulai merasa geram, dan ingin sekali menghajar mereka. Namun tiba-tiba saja datanglah Tanzawa, yang meminta mereka untuk berhenti menghina Tatsuya. Setelah mengatakan itu Tanzawa kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang ketua geng Kirihito kepada Tatsuya. Namun Tatsuya tidak menghiraukannya, karena ia yang masih kesal kepada para anggota geng Kirihito yang telah meremehkannya tadi. Bahkan dengan keberaniannya Tatsuya langsung menantang mereka untuk baku hantam saja. Saat suasana semakin memanas, tiba-tiba saja datang seorang wanita menghampiri mereka, yang dimana itu membuat seluruh anggota geng Kirihito langsung menunduk dan ketakutan. Wanita ini bernama Chihiro, dan hanya seorang pekerja di tempat bowling ini saja, dan belum ada alasan yang jelas mengapa mereka bisa takut kepada Chihiro. Berbeda dengan yang lain Tatsuya justru malah berani memarahi Chihiro, karena telah mencampuri urusannya. Dengan lantang Tatsuya pun berkata bahwa ia tidak terima dengan orang yang telah merendahkan dirinya tadi. Mendengar hal itu Chihiro pun menjadi kesal kepada Tatsuya, dan itulah salah satu alasan mengapa ia sangat membenci seorang gangster. Karena seorang gangster hidupnya hanya baku hantam saja, demi mementingkan yang namanya sebuah harga diri. Chihiro yang masih kesal kemudian mempersilakan Tatsuya untuk baku hantam sepuasnya di tempat ini. Akan tetapi ia sendiri yang akan segera menelepon polisi untuk datang ke tempat ini. Hingga pada akhirnya Tatsuya pun takut dengan ancamannya, dan ia pun memilih untuk diam saja. Setelah Chihiro pergi Abe pun menceritakan tentang Chihiro kepada Tatsuya, yang dimana Chihiro ini merupakan adik dari Minogawa Josuke mantan ketua generasi kelima dari geng Kirihito. Kakaknya Chihiro sendiri telah meninggal di tragedi perang besar yang telah dia ceritakan sebelumnya. Itulah alasan mengapa Chihiro sangat benci sekali dengan gangster. Bahkan Chihiro bertekad untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Abe dan juga para anggota geng Kirihito akan selalu menjaga Chihiro jika ada yang berani menyakitinya. Waktu pun berlalu, terlihat Tatsuya yang sedang berada di tempatnya Abe. Kemudian salah satu teman Abe datang dan memberitahukan bahwa geng Bakurakan telah melakukan penyerangan terhadap anggota geng Kirihito saat malam tadi.
Bahkan 3 bersaudara yang merupakan ketua geng Bakurakan turun tangan langsung memimpin penyerangan tersebut. Menurut info dari para anggota, mereka melihat 3 bersaudara ini mampu membantai banyak anggota dari geng Kirihito, terutama Kazumasa si kakak tertua yang hanya menjadikan penyerangan ini sebagai mainan saja. Sebab tujuan sebenarnya ia melakukan penyerangan ini, agar bisa menguasai wilayah geng Kirihito demi bisa memperluas jaringan bisnis narkobanya. Mendengar kabar itu, Abe dan para anggota dari geng Kirihito pun langsung berkumpul di markas untuk membahas masalah ini. Di sini Abe dan teman-teman berencana ingin melakukan penyerangan balik untuk balas dendam. Namun sayangnya anggota dari geng mereka telah banyak berkurang, akibat penyerangan yang dilakukan geng Bakurakan semalam. Sedangkan geng musuh yang akan mereka lawan memiliki pasukan yang banyak, yang pastinya akan sangat sulit untuk dikalahkan. Sedangkan di luar arena bowling terlihat Tatsuya tidak sengaja melihat Chihiro yang sedang berdoa di lokasi tempat kakaknya tewas. Lantas Tatsuya pun menghampirinya untuk ikut berdoa. Ketika sedang mengobrol tiba-tiba saja datang geng Bakurakan yang ingin menyerang markas geng Kirihito. Lalu kedua geng ini pun bertemu untuk mulai melakukan perang. Melihat hal itu Chihiro pun mencoba untuk menghentikan pertikaian itu, agar tidak ada yang terluka. Namun Kazumasa malah langsung menamparnya, yang membuat Tatsuya pun marah dan ingin membalasnya. Namun sialnya tiba-tiba saja adik Kazumasa lebih dulu menyerangnya menggunakan double stick. Di tengah kondisinya yang berdarah Tatsuya pun malah langsung teringat dengan dirinya yang masih dalam hukuman percobaan bebas. Sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk menghajar adik Kazumasa itu, dan akan menyerangnya di lain waktu saja. Keesokan harinya ketika di kedai, Tatsuya pun sedikit terkejut saat melihat Tanzawa makan di kedai pamannya. Lalu ia pun menghampirinya untuk mengobrol. Ketika sedang asik mengobrol, mereka berdua pun dikejutkan dengan 2 orang yang berteriak kencang hanya untuk meminta bil pembayaran saja. Bahkan orang itu menghina bibinya Tatsuya, yang tentu saja Tatsuya pun merasa tidak terima dan langsung menghampiri si pelanggan tersebut. Namun untungnya si bibi menahannya, sebab ia yang tidak ingin Tatsuya masuk ke penjara remaja lagi karena dianggap berbuat onar. Sedangkan Tanzawa yang melihatnya pun agak sedikit geram dengan si orang itu, dan kemudian tanpa sepengetahuan Tatsuya, ia pun pergi keluar untuk memberikan pelajaran dan menghabisi pelanggan tersebut. Setelah berhasil menghabisi orang itu, Tanzawa pun kembali menemui Tatsuya untuk mengajaknya jalan-jalan ke pantai. Sesampainya di pantai Tanzawa pun mengajak Tatsuya untuk bergabung ke geng Kirihito saja, agar dia dan para anggotanya bisa menjaga Tatsuya dari geng Bakurakan. Ditambah lagi Tanzawa khawatir Tatsuya akan menjadi incaran dari geng Bakurakan, yang saat ini sedang berkonflik dengan Kirihito. Mendengar tawaran itu Tatsuya pun mengatakan, kalau dirinya tidak bisa memberikan jawaban sekarang kepada Tanzawa. Namun di sini Tatsuya bertekad akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengan geng Bakurakan. Kemudian Shin berpindah ke Kazumasa, yang sedang memberikan arahan kepada anggotanya mengenai rencana penyerangan ke geng Kirihito. Pada rencananya itu Kazumasa akan mengumpulkan semua pasukannya dalam kekuatan penuh, demi bisa menaklukkan geng Kirihito. Mereka akan mulai bergerak dalam waktu beberapa hari lagi. Namun tanpa ia ketahui kalau rencananya itu telah didengar oleh adiknya Ryo, yang kebetulan sedang berada di sana. Ryo sendiri merupakan salah satu anggota inti di geng Kirihito. Mendengar hal itu adiknya Ryo pun berencana untuk pergi keluar, agar bisa mengabari Ryo untuk membocorkan informasi tersebut. Akan tetapi sayangnya adiknya Ryo malah ketahuan oleh Kazumasa, dan ia pun dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba. Di waktu yang sama, para anggota geng Kirihito sedang makan bersama di kedainya Paman Tatsuya. Ketika sedang asik makan handphone Ryo pun berdering, karena ada yang meneleponnya. Tanpa sepengetahuan siapa-siapa, dirinya pun pergi keluar untuk mengangkat telepon itu. Kemudian salah satu anggota geng Kirihito tidak sengaja melihatnya, dan merasa curiga dengan Ryo yang sedang menelepon di luar. Singkatnya setelah selesai makan, Abe pun mengajak Tatsuya untuk mengobrol berdua dengannya. Di sini Abe meminta Tatsuya untuk tidak terlibat lagi dengan geng Bakurakan, karena dia tidak ingin melihat Tatsuya kembali lagi ke penjara remaja. Namun Tatsuya menolaknya dan akan tetap menghancurkan geng Bakurakan sendirian, karena telah menjatuhkan harga dirinya. Bahkan saking emosinya dengan nama geng Bakurakan, Tatsuya pun melampiaskan kemarahannya kepada Abe dengan cara membantingkan tubuh Abe dengan sangat keras. Alhasil Abe pun mengalami cedera di pergelangan bahunya. Bahkan suara dentumannya tidak sengaja didengar oleh Chihiro. Kemudian Chihiro yang heran pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Namun mereka berdua hanya terdiam saja dan tidak ada yang mau menjawabnya.
Di sini Tatsuya pun menawarkan diri akan mengantarkan Chihiro pulang ke rumahnya. Ketika di perjalanan Chihiro pun kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi tadi. Lalu Tatsuya pun menjawab bahwa dia telah membanting Abe dengan keras, karena kesal kepada Abe yang telah meninjunya. Tapi hal itu bukanlah sebuah perkelahian yang serius, melainkan hanya gurauan semata. Jika hal tadi merupakan perkelahian, sudah pasti dirinya akan dimasukkan ke penjara remaja lagi. Mendengar hal itu Chihiro pun agak sedikit terkejut, saat mengetahui kalau Tatsuya pernah masuk ke dalam penjara. Di waktu yang sama, Abe pun sedang merasa kesal kepada Tatsuya yang telah membantingnya tadi. Meskipun begitu ia tidak akan membalasnya, karena Abe yang langsung tersentuh saat tersadar bahwa sebenarnya Tatsuya sedang berusaha menyelesaikan masalah dengan bakurakan seorang diri demi tidak melibatkan mereka. Saat sedang merasakan bahunya yang sakit, tiba-tiba saja datang segerombol geng bakurakan yang dipimpin Kenzo langsung mengepungnya. Di lain tempat, geng bakurakan yang dipimpin oleh Koji juga mendatangi dan menghancurkan kedai pamannya Tatsuya. Sedangkan sang ketua yaitu Kazumasa mengepung arena bowling, yang merupakan markas dari geng Kirihito. Penyerangan yang mendadak ini telah membuat banyak anggota geng Kirihito dirawat di rumah sakit, dan yang selamat hanya Tanzawa sang ketua geng Kirihito. Kemudian Tatsuya yang mengetahui itu, ia langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman-temannya. Sesampainya di sana Tatsuya pun sangat terkejut, saat mendengar kalau Shogo sang dewa petir mampu dibuat tumbang, dan bahkan harus mendapatkan 2 jahitan di kepalanya. Sedangkan si wakil ketua yaitu Abe, harus menerima patah tulang rusuk dan patah kaki, hingga mendapat 8 luka di bagian tubuhnya, yang membuat Abe koma. Temannya Abe kemudian memberitahukan, bahwa sebenarnya Abe mampu menahan dan mengalahkan 15 orang sekaligus, namun saat penyerangan itu Abe sedang mengalami cedera di bagian bahunya, akibat dibanting oleh Tatsuya sebelumnya. Alhasil Abe pun menjadi kesulitan untuk melawan geng bakurakan, dan harus mengalami luka yang berat. Tidak lama kemudian datanglah kepala polisi ke rumah sakit itu untuk meminta keterangan tentang serangan yang telah dilakukan geng bakurakan kepada geng Kirihito. Namun sebelum memberikan keterangan Tanzawa pun berkata ke si polisi bahwa Tatsuya bukan bagian dari anggota Kirihito. Hal itu Tanzawa katakan agar para polisi ini tidak menangkap Tatsuya yang masih menjalani bebas percobaannya. Di malam harinya, terlihat Chihiro yang sedang dalam perjalanan pulang. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti di depannya, yang ternyata di dalam mobil itu ada geng bakurakan yang langsung menculik Chihiro. Mereka kemudian meminta geng Kirihito untuk datang ke bangunan kosong, jika ingin menyelamatkan Chihiro. Scene kemudian berganti kepada Ryo, yang sedang khawatir dan merasa bersalah saat mengetahui teman-temannya banyak dirawat di rumah sakit. Hingga pada akhirnya ia pun mengaku, kalau dialah orang yang telah membocorkan semua informasi tentang gengnya sendiri kepada geng bakurakan. Ryo terpaksa melakukan hal itu karena Kazumasa telah mengancam, akan mencekokkan adiknya dengan narkoba jika tidak mau menurut. Mendengar hal itu sang ketua pun marah, dan meminta Ryo untuk jangan pernah menemuinya lagi. Tidak lama kemudian Tanzawa pun mendapatkan telepon dari Keiji yang memberitahukan, kalau Chihiro telah diculik dan disekap di bangunan kosong oleh geng bakurakan. Mendengar hal itu Tanzawa pun memutuskan akan pergi sendirian saja, sebab ia yang tidak mau melihat teman-temannya terluka lagi. Namun teman-temannya itu menolak, dan akan mengikuti kemanapun Tanzawa pergi. Hingga pada akhirnya Tanzawa dan ketiga temannya pun langsung pergi ke gedung kosong, untuk melakukan tawuran besar dengan geng bakurakan. Di waktu yang sama, Tatsuya yang sedang membersihkan sisa-sisa kerusakan di kedai pamannya, ia pun ditemui oleh Keiji yang memberitahukan, kalau Chihiro telah diculik oleh geng bakurakan. Mendengar hal itu Tatsuya pun langsung menyusul geng Kirihito, untuk melakukan penyerangan kepada geng bakurakan, dan juga menyelamatkan Chihiro yang tengah disekap. Singkatnya mereka pun sampai ke gedung kosong tempat Chihiro disekap. Terlihat di sana sudah ada ratusan anggota geng bakurakan, yang sudah menunggu geng Kirihito untuk tawuran. Meski hanya 6 orang saja, Tatsuya dan kawan-kawan gak gentar sama sekali, dan tawuran pun terjadi di sana.
Terlihat di sini Tatsuya dan kawan-kawan sedikit kewalahan menghadapi geng Bakurakan yang berjumlah banyak. Tapi hal itu bukanlah masalah besar bagi mereka, dan mereka pun terus maju melawan musuhnya demi menyelamatkan Chihiro yang berada di atap gedung. Di tengah tawuran itu, tiba-tiba datanglah mobil yang langsung menerobos, dan ternyata itu adalah Ryo yang berniat untuk membantu Kirihito masuk ke dalam, agar bisa menyelamatkan Chihiro di atap gedung. Kemudian setelah berhasil sampai ke dalam gedung itu, mereka dihadang oleh Koji, yakni adiknya Kazumasa. Kemudian Keigo menyuruh Tanzawa dan juga Tatsuya untuk naik ke atas, dan biarkan dirinya saja yang mengurus musuh di hadapannya. Sementara itu saat sampai di lantai selanjutnya, Tatsuya memutuskan untuk menghadapi Kenzo, adik dari Kazumasa yang satu lagi, dan menyuruh Tanzawa untuk segera naik ke atap gedung agar Tanzawa bisa duel dengan Kazumasa. Tanzawa! Singkat cerita, setelah pertarungan yang cukup sengit, Keigo dan Tanzawa berhasil mengalahkan lawannya. Sekarang sisa Tatsuya yang masih berjuang melawan Kenzo, yang tampak cukup tangguh bagi Tatsuya. Hingga pada akhirnya walaupun cukup kesulitan, Tatsuya pun berhasil menumbangkan Kenzo. Kemudian saat Tatsuya dan yang lainnya akan menyelamatkan Chihiro, tiba-tiba saja Kazumasa muncul dan langsung menodongkan senjata api kepada mereka. Namun secara mengejutkan Kenzo yang sudah terkapar ia pun bangkit kembali, dan langsung menyerang Kazumasa dari belakang. Hal itu Kenzo lakukan karena ia yang tidak suka kepada Kazumasa, yang nekat ingin menembak Tanzawa setelah dikalahkan, karena itu merupakan sifat seorang pengecut. Kenzo kemudian menyuruh Tatsuya dan yang lainnya untuk segera pergi lewat pintu belakang, karena para polisi yang sedang menuju ke sana. Setelah para polisi tiba di sana, beruntungnya Tatsuya beserta teman-temannya telah lebih dulu pergi, sebelum para polisi itu datang. Hingga pada akhirnya para polisi pun hanya bisa menangkap geng Bakurakan yang telah melakukan tawuran. Arigato ne. Oh. Kairo. Beberapa hari pun berlalu, dan tampak keadaan kota menjadi damai kembali. Terlihat Abe yang sudah tersadar dari komanya, dan mereka semua merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan. Dan film ini pun tamat.